Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Selamat bergabung di Prodi Teknik Elektro S1 Fakultas Teknik dan Desain Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini kita bertemu pada mata kuliah Fisika Teknik ya yang saya ampu. Perkenalkan, nama saya Anang Suryana ya. Saya dosen Kombes di Teknik Elektro S1. Pertemuan kali ini saya akan memaparkan kontrak perkuliahan dan pendahuluan ya. Kita akan memasuki sesi pertama yaitu besaran satuan, tapi sebelum itu saya akan men-share tentang aturan perkuliahan. Ini mata kuliahnya Fisika Teknik dengan kode mata kuliah EL 1101 ya. Nah, identitas mata kuliahnya Fisika Teknik Elektro 1101, SKS-nya 3 SKS ya. Nah, deskripsi mata kuliahnya ya. Jadi mata kuliah Fisika Teknik ini membahas tentang ilmu fisika dasar keteknikan ya, terutama dasar teknik elektro. Adapun konsep yang akan kita pelajari berkaitan dengan ilmu fisika ini ya, yang dikaitkan nanti dengan kebutuhan Anda di ke teknik keelektroannya ya. Maka saya mengambil beberapa konsep ya atau pokok bahasan dari fisika dasar yang nanti bisa kedepannya Anda implementasikan di teknik elektro. Pertama tentang pengukuran. Maksudnya di sini yang dimaksud dengan pengukuran, jadi saya bagi dulu ya. Pokok bahasannya itu grand konsepnya itu pengukuran ya. Di dalamnya besaran, satuan, dan pengukuran. Kemudian listrik ya, kelistrikan, kemudian kemagnetan, dan yang ketiga adalah apply ya, aplikasi dari listrik dan magnet ya pada rangkaian RLC gelombang elektromagnetik gitu ya. Perkuliahan ini 16 pertemuan ya, termasuk UTS dan UAS. Jadi pembelajarannya itu kita 14 pertemuan. Pertemuan pertama ya sekarang ini kita membahas tentang besaran satuan, kemudian nanti pertemuan atau sesi kedua ya kita membahas tentang sistem pengukuran, kemudian kita lanjut nanti sesi ketiga vektor fisika, kemudian keempatnya muatan, gaya, dan medan listrik ya. Nah, hukum Gauss, potensial listrik dan kapasitor, kemudian arus dan tahanan listrik. Nah, dari poin 4 pertemuan atau sesi keempat sampai sesi ketujuh ini kita membahas tentang kelistrikan. Nah, konsep kelistrikan ya. Nah, pertemuan ke-8 sampai ke pertemuan 8 ya, pertemuan 8 kita membahas tentang magnet dan medan magnetnya. Jadi kemagnetan. Nah, 9 sampai 14 kita membahas aplikasi dari listrik magnet ya. Jadi dalamnya ada induksi elektromagnetik, induksi elektromagnetik dalam konduktor gitu. Kemudian induktasi dan transformator yang ke sesi ke-14 rangkaian RLC dan arus AC, yang keempat adalah gelombang elektromagnetik. Jadi itu ya pokok bahasan yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Adapun pelaksanaan perkuliahannya ya. Sesi perkuliahan kita lakukan dengan 2 cara ya. Pertama sinkronus dan yang kedua asinkronus. Sinkronus itu maksudnya seperti sekarang live session sesi ke-1 kita tentukan waktunya terjadwal ya. Selasa biasa sesuai jadwal siakan kita hari Selasa jam 1 sampai jam 3.30 ke 15.30 ya. Nah, ini nanti kita melakukan sinkronus sesi 1, sesi 7 ya sebelum UTS dan sesi 14 sebelum UAS. Nah, selain itu kita melakukan pembelajaran secara asinkronus ya melalui media Edlink ya, LMS Edlink. Kita sudah beberapa tahun menggunakan Edlink ya di Nusa Putra ini. Nah, di asinkronus ini ada materi atau modul dari tiap sesinya, kemudian video pembelajaran berupa recording ya dari setiap sesinya, kemudian PowerPoint dari setiap sesi, kemudian ada tugas mandiri dan kuis yang harus Anda kerjakan. Nah, yang dimaksud dengan asinkronus ini kan kita jadwal itu dari Senin, hari itu kan 7 hari ya, Senin sampai Minggu. Jadi mana dosen mengupload materi pada hari Senin pada Edlink ya. Nah, mahasiswa bisa mengerjakan atau melihat itu selama 1 minggu ya. Nah, maksimal saya di sini sampai hari Senin ya untuk mengupload
mengerjakan kuis dan tugasnya. Jadi Anda kapanpun bisa melihat materi, modul pembelajaran PowerPoint di Edlink. Jadi Anda bisa belajar secara mandiri. Nah, semua perkuliahannya seperti ini. Oke? Bagaimana penilaiannya? Ini ada bobot penilaiannya. Pertama kehadiran ya. Ini bobotnya 5%. Anda mengerjakan kuis pada setiap sesi itu 15%. Kemudian tugas diskusi setiap sesi itu diakumulasikan nanti menjadi 20% ya. UTS itu di dalamnya ada capaian yang harus dicapai yaitu LO1 dan LO2 yaitu learning outcome 1, learning outcome 2 ya. Sebanyak 25%, begitu dengan UAS ya. LO3 dan LO4 itu juga 25%. Kemudian tugas project ya. Di sini bisa penelitian atau pengabdian. Artinya project di sini Anda nanti diajarkan ya atau kita belajar bagaimana menulis sebuah karya ilmiah ya yang layak untuk ditampilkan gitu kan menjadi sebuah karya yang coba Anda buat ya. Walaupun Anda masih di semester 1, ini salah satu program di prodi elektro ya. Gitu. Nah, kriteria penilaiannya 80 sampai 100 itu A ya, 73 sampai 84 itu B, 55 72 itu C ya. 45 54 itu D. Nah, 0 sampai 44,9 itu E. Jadi begitu penilaiannya. Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Terkait kontrak perkuliahan kita mengenai nilai pertemuannya. Oke, udah paham ya sampai sini? Atau harus ada yang ditanyakan, silahkan sebelum saya lanjut ke pertemuan sesi pertama. Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, bisa terlihat ya. Nah, untuk sesi ke-1 ini kita lanjut membahas tentang besaran dan satuan. Oke, pengertian dasar ya, besaran dan satuan sistem satuan internasional ini yang akan saya sampaikan, kemudian awalan satuan serta konversi. Untuk sesi ke saat pertama ini, live session, saya membahas tentang 24 poin ini. Pengertian dasarnya ya. Besaran fisis itu ada panjang, masa, waktu ya. Kemudian besaran pokoknya panjang, masa, waktu juga ya. Sedangkan besarkan turunan contohnya adalah luas, volume, kecepatan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan. Apa itu besaran fisis? Lanjut ya. Besaran fisis yaitu untuk mengungkapkan hukum-hukum di dalam fisika di mana besaran fisisnya. Salah satu contoh besaran fisis itu adalah panjang, masa, waktu, jumlah mol zat, ya, gaya, kecepatan, daya usaha, resistivitas, temperatur, massa jenis, intensitas cahaya, dan lain sebagainya. Itu kategori besaran fisis. Kemudian untuk besaran pokok ya. Nah, dari beberapa besaran fisis, nah ada 7 besaran pokok. Dari beberapa besaran fisis, nah ada 7 besaran fisis yang menjadi besaran pokok ya. Di besaran pokok itu memberikan gambaran yang lengkap dan sederhana tentang fisika. Jadi secara internasional ada 7 besaran fisis ya, yang ditunjuk sebagai besaran pokok bagi sistem satuan internasional ya, atau Le System International de Unit. Oke, 7 besaran pokok itu yaitu pertama panjang, masa, waktu, arus listrik, temperatur, intensitas cahaya, dan jumlah zat ya. Masing-masing satuannya meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, candela, dan mol ya. Dan simbolnya untuk panjang adalah L ya, untuk massa M, untuk waktu T. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan atau harus didiskusikan? Silakan sebelum saya lanjut ke besaran turunan. Ada yang harus ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke, saya lanjut lagi ya. Poin ketiga yaitu besaran turunannya. Di luar besaran pokok, besaran fisis lainnya disebut sebagai besaran turunan yang dapat diperoleh dari hasil turunan beberapa besaran pokok. Jadi ketujuh besaran pokok itu bisa diturunkan atau digabungkan ya menjadi besaran turunan gitu. Maksudnya gini, satu besaran pokok perkalian ya, atau 2 besaran pokok
itu dikatakan besaran turunan. Contoh, satu besaran pokok bisa dikatakan besaran turunan itu misalkan luas dan volume. Nah, luas dan volume ini kan hanya satu besaran pokok, yaitu long atau panjang ya. Tapi luasa itu kan perkalian antara panjang kali lebar ya. Jadi panjang dalam dalam besaran pokok panjang dan lebar itu juga dalam besaran pokok panjang ya. Begitu untuk volume ya. Untuk massa jenis. Nah, untuk massa jenis ini kan berbeda ya. Jadi massa jenis itu rho sama dengan massa per volume, di mana massa satunya kilogram, volume adalah meter kubik. Begitu dengan kecepatan ya. Kecepatan itu panjang per waktu, itu meter per detik. Oke, nggak ada yang tanyakan ya? Atau ada yang tanyakan silahkan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Udah jelas ya? Nah, selain besaran pokok, 7 besaran pokok ya, ada 2 besaran tambahan, yaitu sudut bidang datar dan sudut ruang. Nah, kenapa sudut bidang datar dan sudut ruang ini tidak dimasukkan kepada sistem internasional yang 7, ya, sehingga menjadi 9 ya? Alasannya, karena kedua besaran ini tidak mempunyai dimensi, sehingga kehadirannya dalam suatu rumus dapat diabaikan agar tidak, apa tujuannya? Yang mengakibatkan kekeliruan dimensi. Ya, jadi sudut bidang datar itu satuannya radian, sudut ruang itu radian. Ya, di sini ada yang tanya nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, awalan satuan ya. Ini dari milimeter, sentimeter, desimeter, dam, HM dan kilometer ya. Nah, dari kilometer ke milimeter itu turun dikali ya. Kemudian ini naik dari milimeter ke kilometer itu dibagi. Ini order 10-nya ya. Awalan satuan misalkan ini 10 pangkat minus 8 itu atto ya. Kemudian 10 pangkat minus 15 itu femto. Begitu juga piko ya. Kemudian 10 pangkat minus 19 itu nano. Contoh kapasitor 10 nano farad, artinya 10 kali 10 pangkat minus 9 farad ya, atau 1 kali 10 pangkat minus 9 farad. Seperti itu penggunaannya. Oke ya. Kita lanjut ya, faktor konversi ya. Nah, untuk derajat misalkan. 1 derajat itu sama dengan 60 menit ya. Atau 1 derajat itu 3.600 detik. Lalu dalam bentuk radian 1,74 kali 10 pangkat minus 2 dan putaran itu 2778 kali 10 pangkat minus 3. Begitu untuk menit ya, dalam radian, menit, detik, dan radian putaran. Sampai sini ada yang tanyakan? Atau tidak dipahami, silahkan. Oke, tidak ada. Saya lanjut ya. Nah, ini bagian yang terakhir ya. Jadi ada faktor konversi lain, yaitu ini perbandingan satuan panjang. Untuk nilai misalnya 1 cm itu sama dengan 10 pangkat minus 2 meter ya. Atau 1 cm itu dalam kilometer 10 pangkat minus 5. Dalam in 0,3937 ya. Dalam feet ya 1 cm itu 3,281 kali 10 minus 2. Dalam mil 6,214 kali 10 minus 6. Dan begitu selanjutnya. Oke ya, bisa dipahami. Karena ini masih materi dasar. Nah, untuk yang terakhir ya sebelum saya tutup, jangan lupa ya untuk sesi 1 ini kerjakan kuisnya, kerjakan tugas mandirinya. Oke. Jadi Anda memiliki waktu dari Senin sampai Minggu ya. Penilaian akan saya lakukan untuk kuis dan tugas mandiri ini setiap sesi, setiap awal Senin ya, dari minggu kedua setelah perkuliahan. Nah, nanti silahkan Anda dari sekarang membuat rencana proyeknya ya, yang berhubungan dengan fisika teknik dari ke-14 materi itu. Secara global silahkan. Jadi tujuannya untuk supaya terbiasa Anda membuat sebuah karya ilmiah ya, atau tulisan ilmiah. Karena saya yakin Anda kalau metode ilmiahnya sudah belajar ya ketika di bangku SMA. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari untuk sesi 2 ya, itu konsep pengukuran lanjutannya ya. Di mana kita akan mengenal alat-alat ukur. Kemudian yang kedua cara melakukan pengukuran, dan yang ketiga mencari standar deviasi pada hasil pengukuran. Nah, nanti implementasinya di mana? Nah, alat-alat ukur ini kan biasanya yang analog, sekarang udah banyak yang digital gitu. Nah, nanti cara mencari standar deviasi pada hasil pengukurannya seperti apa, dan nanti saya akan masukkan pengayaan ya, materi pengayaan bagaimana membuat kalibrasi ya alat
analog gitu ya, yang menjadi pembanding dengan alat digital gitu. Jadi alat digital itu adalah replika dari alat yang terstandarisasi. Ini kita akan pelajari di minggu kedua. Oke ya, untuk materi sudah saya share, untuk e-booknya juga sudah saya share ya. Kita pakai Skaum ya, yang karangan Buce, kemudian fisika dasar ya, Halliday and Resnick gitu kan. Terjemahan Pantur Silaban dan Edwin Shipto, kemudian Paul Tifler ya, fisika. Ada fisika 1, fisika 2 itu di Paul Tifler. Dan e-book yang saya bagikan Skaum ya, yang pengarangnya Buce, untuk sebagai pengayaan bagi Anda. Oke, untuk sesi ini ada yang harus ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Sebelum saya tutup untuk sesi pertama ini. Jadi intinya, besaran itu apa pengertiannya? Satuan itu apa pengertiannya dari yang telah kita pelajari tadi? Ayo, silakan jawab. Besaran adalah sesuatu. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ya. Silakan Muhammad Besaran dibedakan menjadi dua. Ya, besaran fisik kan dibedakan menjadi dua ya, Pak. Ya. Besaran pokok sama besaran turunan. Ya. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri berdasarkan hasil konferensi internasional mengenai berat dan ukuran. Kemudian untuk satuan, yang lain ada yang menambahkan, silakan tadi. Siapa yang mau menjawab teh? Yang mahasiswi, silakan di unmute. Ayo. Dari yang telah saya paparkan, itu jadi pertanyaan juga ya di kuis yang saya berikan. Silakan. Bapak izin menjawab. Tadi Bapak bertanya apa pengertian besaran sama satuan ya, Pak? Kalau menurut Salis, besaran dalam fisika itu diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur. Kalau satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Oke, itu ya kesimpulan dari yang telah saya paparkan, berarti Anda bisa memahami. Oke ya, untuk sesi ke-1 ini saya cukupkan karena waktunya terbatas, kita diberi waktu 40 menit, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi 2 ya. Dan silakan Anda warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.